himpunan sama selebihnya itu tidak ada. Mungkin untuk sementara Bu, itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti kita diskusi lebih lanjut di proses pembelajaran nantinya. Terima kasih Saya Pak. kembalikan. Ya, terima kasih Pak untuk perkenalan singkatnya. Baik, sekiranya dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk materi kedua kita untuk mata kuliah ini. Bertanya tentang bisnis aja ya. Iya, ada ya mau ditanyakan sebelum kita lanjut di materi kita yang kedua ini? Sepertinya tidak ada Pak. Mungkin Ya, bisa kita masuk saja di materi kedua kita itu mengenai pola kegiatan dunia bisnis untuk mengefisienkan waktu kepada Pak Sukarman. Saya persilakan dengan hormat untuk membawakan materi kita untuk pada hari ini. Silakan Pak. baik. Untuk adik-adik, alangkah lebih bagusnya kalau dibuka semua videonya barangkali ya bagus. Iya, silakan on video, Dek. Supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Supaya tidak semak-semak hitam-hitam ini saya lihat di layar. Ini totalnya berapa Bu? Udah. Ya, Totalnya berapa? Totalnya masih seberapa? 10 Pak. Ada yang satu room 2 orang. Oh gitu ya. 9, Ibu. Oh, 9. Iyalah. 9 orang ya. Ya baik. Kita langsung saja masuk di pokok pembahasan. Kalaupun ada yang mau didiskusikan. Nah, jadi gini ya, sebelum saya mulai, saya lebih senang itu ketika saya sementara menjelaskan, adik-adik itu bisa langsung bertanya atau menyangga dari apa yang saya sampaikan. Jadi supaya lebih hidup diskusi kita, jadi itu harapan saya mudah-mudahan dari adik-adik bisa menangkap dari apa yang akan kita sampaikan nantinya di proses pembelajaran. Jadi tidak usah terlalu fokus pada teori-teori yang ada, tapi saya lebih fokus pada pemahaman adik-adik, ya. Nah, jadi saya tampilkan dulu. Udah kelihatan ya? Udah. Iya, Pak. Jadi saya metode saya itu lebih banyak berdiskusi dibandingkan menjelaskan. Ya, jadi kalau ada yang mau apa di mute aja ya, karena biasa saya langsung di apa sambil menjelaskan, biasa saya tiba-tiba menunjuk siapa yang akan saya suruh menjelaskan dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang jelas eh, kita akan mempelajari tentang mata kuliah kita ini kan pengantar bisnis. Jadi adik-adik ini sudah ada gambaran bahwa seperti apa itu yang namanya berbisnis. Nah, tentu adik-adik perlu mengetahui bahwa di dalam berbisnis itu bukan cuma orang-orang besar lah yang bisa menjalankan sebuah bisnis, tapi kita juga selaku pemula atau selaku adik-adik sebagai mahasiswa bisa memulai dari sekarang. Nah, maka dari itu saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail apa yang akan saya sampaikan sebentar, tapi dimohon untuk adik-adik agar bisa lebih memahami, ya, lebih memahami seperti apa itu yang namanya berbisnis. Jadi sebelum melangkah tentu kita harus atau tidak untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi jangan asal memilah bahwa berbisnis itu hanya sekedar ingin mencoba atau hanya sekedar ikut-ikutan sama teman atau keluarga dan lain-lain. Tapi itu harus bisa memahami seperti apa itu yang namanya berbisnis. Nah, bukan cuma taunya kita berdagang dan berdagang. Tapi bagaimana kita bisa masuk di dalamnya sebagai seorang pelaku.
pelaku dalam berbisnis. Nah, ini di pokok pembahasan kita ini adalah pola kegiatan dunia organisasi. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya mau bertanya dulu sama Nurlia. Mana Nurlia? Mana? Angkat tangannya coba. Coba di-unmute saja. Kalau saya sudah sebut namanya, tolong di-unmute saja ya. Nggak apa-apa, kita diskusi deh. Ya, jadi yang saya mau sampaikan ke Nurlia, pemahaman kita tentang organisasi itu seperti apa deh? Iya, Pak. Ya, menurut kita, menurut pemahaman kita tentang organisasi itu seperti apa? Bisa tidak kasih gambaran saya? Organisasi itu seperti kayak Ya, melakukan kegiatan, melakukan kegiatan, terus apa? melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ya, bagus. Sudah artinya sudah ada gambaran bahwa eh, pemahaman si Nurlina ini sudah memahami bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah, di mana wadah itu ada sesuatu target yang akan kita capai bersama. Karena dalam organisasi itu biasa dikatakan bahwa di dalam tubuh organisasi adalah kerja tim atau teamwork yang dibentuk oleh di dalam tubuh organisasi tersebut. Mengapa demikian? Agar supaya kita tidak bekerja karena hanya persoalan ingin mencapai tujuan itu sendiri. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi bagaimana kita bisa bekerja secara berkelompok atau secara tim. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama bahwa di dalam organisasi itu bukan cuma sekedar mengikuti sebuah organisasi, tapi bagaimana kita bisa memaknai organisasi tersebut. Ya. Nah, inilah salah satu langkah bagaimana kita bisa menganalisa atau menganalisis tentang masalah kepribadian kita. Karena di dalam berbisnis itu bukan cuma eh, kita tahu berbisnis, tapi kita harus pahami eh, secara ideologi bahwa di dalam organisasi itu membutuhkan memang tim. Nah, begitu juga di dunia bisnis. Jadi adik-adik juga nanti bisa belajar berbisnis mulai dari sekarang. Jangan nanti setelah selesai baru berpikir. Tapi saya kasih tantangan untuk adik-adik, bagaimana caranya supaya kalian itu harus mempunyai penghasilan sebelum menyandang gelar sarjana. Ini tantangannya. Karena kita sudah menentukan sikap, menentukan pilihan untuk mengambil prodi kewirausahaan. Pasti kalian sudah berpikir, oh saya ambil kewirausahaan ini karena saya mau berdagang atau berbisnis. Jadi jangan tunggu nanti selesai, baru berpikir untuk berbisnis. Jangan. Ya. Sekarang kita sudah berada di generasi 5.0. Jadi teman-teman harus bisa lebih kreatif untuk memanfaatkan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Ya, jadi harus dimanfaatkan itu. Karena banyaklah yang bisa kita manfaatkan di sektor bisnis itu. Misalkan adik-adik ketika kembali ke wilayahnya masing-masing, kira-kira potensi apa di situ yang ada di kampung misalkan. Katakanlah di kampung kita masing-masing. Potensi apalah yang ada di situ.
yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebuah proses pembelajaran dalam berbisnis. Oke lah, katakan misalkan saya mau berbisnis, Pak, tapi saya belum memiliki modal. Nah, jadi saya kasih tips. Modal itu di urutan kelima. Kenapa? Di zaman teknologi ini, banyak orang yang bisa sukses tanpa ada modal, modal awal. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita baru mau belajar, kalau kita kreatif bisa melihat peluang, kalau ada barang dari kampung kita atau tetangga kita atau teman kita yang memiliki barang dagangan tanpa dimodalin, kita bisa memasarkan dia punya barang. Kita hanya berbicara persoalan harga. Berapa harganya yang kita jualkan di sini? Dan tidak mungkin di daerah lain harga itu yang akan kita sampaikan. Paham maksudnya? Jadi kita berdiskusi saja tentang pengantar pengantar bisnis ini karena memang ini hanya pengantar ya, mata kuliah pengantar. Jadi dasar-dasar dari bisnis itu memang ini. Jadi saya kasih tantangan untuk adik-adik, sekarang baru semester 1. Tantangannya sebagai seorang pengusaha atau pebisnis atau pedagang, itu harus memang betul-betul berani mengambil risiko. Ya, jadi sebelum saya lanjut, saya kasih sedikit penyemangat lah ya. Ini sedikit eh, apa namanya, sedikit suplemen yang harus saya sampaikan ke adik-adik. Nah ini penyemangatnya seperti ini. Sekarang kalian harus menjadi orang gila karena kegilaan itu kita tidak akan pernah takut yang namanya risiko. Saya tanya, orang gila pernah takut tidak? Tidak pernah kan? Tidak. Nah, sekarang gimana caranya orang waras yang kita jadikan orang gila? Bisa dijawab tidak tantangan itu? Kalau tantangannya sudah saya jelaskan dari tadi, dari awal ya. Tantangannya dari sekarang, kalian harus berpikir, harus berani mengambil resiko. Bagaimana caranya kita untuk mendirikan sebuah usaha, sekecil apapun itu. Supaya nantinya ketika kalian sudah selesai, tidak menjadi seorang pengangguran. Karena kalau nanti selesai baru kita berpikir untuk mencari lapangan pekerjaan, itu bagaimana ya? Yang kurang lebih 4 tahun itu sangat-sangat rugi buat kalian. Waktu waktu belajar kalian bisa dihitung berapa jam dalam 1 hari. Sisanya itu bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kita. Nah, katakanlah hari ini kuliahnya hanya 2 jam. Selebihnya itu kita harus ngapain? Inilah yang harus kita pikirkan. Jadi harus dibongkar itu mindset kita, dirubah. Kira-kira apa yang cocok dengan saya ini untuk menjadi apa? Untuk menjalankan sebuah bisnis kecil-kecilan. Ya katakanlah adik-adik mampunya cuma jualan pulsa. Ya boleh, tidak apa-apa, jualan pulsa. Oh, ada yang lain dia hobinya membuat minuman. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, kita kemas saja. Kalau yang punya produk, kita kemas saja seunik-unik mungkin karena konsumen itu dia lebih suka dari hal-hal yang unik. Untuk menarik sebuah pelanggan, ya tentu harus kita kreatif. Ya. Jadi saya akan berbicara pada kesempatan ini lebih banyak pengalaman saya yang akan saya sampaikan ke adik-adik. Mungkin ini dalam berbisnis itu memang
gampang-gampang susah. Karena kenapa? Jadi berbisnis itu sebelum melangkah harus ditahu dulu apa karakter usaha yang ada pada diri saya. Jangan cuman ikut-ikutan, karena pasti kerjanya nanti setengah-setengah. Prosesnya setengah-setengah. Karena apa? Karena kita tidak hobi dengan pekerjaan itu. Jadi usahakan sesuai dengan kata hati. Jadi kalau sudah sesuai dengan kata hati, sekecil-kecil apapun itu usaha atau bisnis kita, insya Allah itu akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Sekalipun itu sangat kecil. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya itu pola kegiatan dunia bisnis. Ya, pola-polanya itu kalian harus paham, harus buat sendiri. Jadi di dalam membuat pola bisnis itu kita harus mempunyai catatan-catatan kecil. Nah, ini hanya apa yang kita lihat di layar itu hanya sebatas pengantar atau pedoman untuk adik-adik. Implementasinya tergantung kalian. Kalian harus mulai dari mana untuk memulai fokus ke dunia bisnis. Karena dunia bisnis sekarang itu semakin hari semakin canggih dari berkembangnya teknologi, apalagi sekarang kita sudah berada di generasi 5.0. Pertanyaannya kemudian, kenapa saya tekankan ini agar kalian tidak masuk pada daftar pengangguran di skala nasional. Sekarang kalian pelajaran. Tapi bagaimana kita keluar dari istilah pengangguran itu sekalipun kita dalam proses pembelajaran. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu secara langsung, atau kalian mau berminat jalan-jalan ke Selayar, ya kita akan lebih banyak berbicara persoalan bisnis. Ya, apalagi di tempat saya, alhamdulillah banyak juga yang selalu datang ke sini belajar tentang bagaimana menggeluti sebuah bisnis, bagaimana untuk memulai, kita harus memakai langkah-langkah apa yang harus kita ambil terlebih dahulu. Apakah harus disediakan modal atau apa dan lain-lainnya. Itu tergantung sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan kita jalankan. Ya, jadi adik-adik sekarang harus membuka pola pikirnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Kalau sampai hari ini kalian masih meminta pembeli pulsa sama kedua orang tua, itu sudah dipertanyakan. Itu dipertanyakan tingkat IQ kita, kreativitas kita. Jadi sekarang tantangannya, bagaimana adik-adik ini bisa menghasilkan sendiri. Paling tidak minimal bisa menutupi biaya harian kalian. Itu saja dulu. Persoalan lain-lainnya itu nantilah. Yang sekarang yang harus kita jawab, bagaimana saya bisa menutupi kebutuhan hari-hari saya. Agar orang tua saya tidak selalu terbebani dengan saya, apalagi sekarang sudah dewasa, sudah bisa berpikir bagaimana untuk bisa menghasilkan eh, tambahan-tambahan ekonomi dari orang tua. Ya, itu saja dulu. Jadi polanya kalian atur sendiri. Karena sekalipun kita sampaikan di sini, pola kegiatan dunia bisnis itu, kita tidak usah dulu berbicara persoalan secara global ya. Ini kalau saya lihat ini materinya ini skala global ya, tapi kita berbicara dulu skala nasional atau skala lokal lah. Karena persoalan persaingan di tingkat nasional, tingkat tingkat internasional itu akan menyesuaikan setelah kalian memiliki usaha sendiri. Dan pasti itu akan kita dapatkan. Ini hanya pedoman bacaan kita. Selebihnya itu kalian yang atur. Ya. Kemudian
selanjutnya dari subpoin dari pola kegiatan dunia bisnis ini adalah, nah ini ada pengertiannya ternyata. Pola kegiatan dunia bisnis merupakan suatu pola yang menggambarkan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Jadi harus mampu kita gambarkan seperti apa gambaran dari usaha yang akan kita jalankan supaya terstruktur, supaya terarah, supaya tercover semua dari apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi sebenarnya ini sangat sederhana untuk melakukan sebuah bisnis atau pola-pola bisnis itu sangat sederhana. Gambarkan saja seperti apa bisnis yang akan kita jalankan. Nah, setelah itu baru kita evaluasi. Setelah dievaluasi baru action. Ah, ternyata cocok dengan kepribadian saya. Saya sangat sangat cocok sekali dengan usaha ini. Jalankan itu. Dan jangan selalu berpikir bahwa langkah awal ini harus saya untung. Keuntungan itu nanti di belakangan. Tapi kita harus belajar dulu bagaimana kita bisa bertarung atau bersaing di dunia bisnis. Seperti yang saya katakan tadi, sekecil-kecil apapun itu bisnis bisnis kita, itulah karya kita. Jangan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan bisnis-bisnis orang lain atau teman kalian, teman kalian sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di pola kegiatan ini dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama itu siklus bisnis. Ada penjelasannya sebentar ya. Kemudian yang kedua, siklus hidup usaha. Nah, penjelasannya kita menyeberang dulu. Nah, siklus bisnis. Nah, ini siklus bisnis, fluktuasi aktivitas ekonomi yang terjadi dalam periode tertentu. Ya, jadi fluktuasi ini aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam periode tertentu. Inilah yang harus kita jawab secara eh, berkesinambungan. Kenapa? Karena di dalam tubuh ekonomi, kalau kita berbicara ekonomi secara luas, memang sekarang itu terjadi timpang tindih antara ekonomi global, ekonomi lokal, ekonomi nasional. Kadang terjadi itu. Maka dari itu, kalau kita sudah menjalankan sebuah bisnis, ini ini ya, bukan berarti kita tidak memikirkan ini, tapi ini akan menjadi bahan evaluasi di dalam bisnis kita itu sendiri. Karena kenapa? Kita sudah berada di dalamnya. Jadi sumbangsi kita itu sudah ada. Baik itu ke daerah maupun ke negara. Ini sangat jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya ekspansi. Nah, aktivitas ekonomi meningkat seperti produksi, penjualan, dan investasi. Nah, seperti yang dijelaskan di atas bahwa aktivitas ekonomi itu kadang ada permintaan terlalu tinggi. Tapi penawaran sangat rendah. Ini kadang terjadi ini permintaan tinggi tapi penawaran itu sangat rendah. Terjadi naik turun. Produksi kita banyak tapi penawaran kadang juga lambat. Penjualan. Ya. Jadi investasi juga begitu. Nah, inilah yang harus kita jawab secara bersama untuk adik-adik agar bisa lebih memahami karena apa yang kita lihat di sini itu hanya bahan bacaan, ya, hanya referensi. Nah, untuk menjawab ini, tinggal kalian nanti actionnya seperti apa. Kalian harus mulai dari mana? Nah, gitu ya. Selanjutnya, puncak aktivitas ekonomi mencapai titik tertinggi. Nah, ini yang kalau ini usaha kita sudah berada di level tertinggi, nah, kita berada di level apa di zona yang nyaman. Nah, bukan berarti kita berada di zona nyaman itu sudah sudah di atas angin, tidak. Tapi kita masih
memiliki tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Tantangannya yang luar biasa itu seperti apa? Kita meningkatkan produksi dari usaha itu sendiri untuk bisa bersaing lagi yang lebih tinggi. Agar perusahaan-perusahaan lainnya itu bisa melirik dari usaha-usaha yang kita geluti, atau baik itu secara berkelompok atau secara mandiri. Itu bisa kita tawarkan ya. Kemudian kontrak atau kontraksi, aktivitas ekonomi menurun seperti produksi penjualan. Nah, ini saling berkaitan tadi ya. Kemudian recover, aktivitas ekonomi mulai meningkat kembali. Nah, ini kalau sudah mulai stabil. Jadi kalau ekonomi itu sudah mulai lagi stabil, maka kita juga harus merubah dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, atau kita evaluasi dari yang sebelumnya. Jadi sebelum saya lanjut, nah, yang mau dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Kan ada. Ya, silakan. Ya, silakan deh, siapa tahu ada yang ingin tanyakan. Ya, kita diskusi saja. Nggak usah takut-takut. Ya, Ya. Santai saja lah kalau saya. Kapan-kapan saya koin rekang ini. kenapa Pak? Bila ini untuk mahasiswa santai saja. Nggak usah terlalu kaku. Ya, kalau ada yang mau disampaikan, jangan disimpan-simpan dalam kepala. Kita keluarkan, kita diskusikan bersama. Ya, Ini mata ya kuliah silakan. kita ini pengantar loh. Jadi nggak usah terlalu kaku sekali. Karena ini namanya juga pengantar bisnis. Jadi dasar-dasar bisnis itu yang harus kita bahas. Pola-polanya. Ya, ya oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah siklus hidup usaha. Jadi, nah ini tahapan-tahapan yang dilalui oleh suatu usaha dalam menjalankan bisnis. Jadi, di dalam membuat sebuah usaha itu ada tahapan-tahapan tersendirinya yang harus kita pelajari sebelum kita melangkah. Jadi, bukan cuma kita tahunya berdagang atau berjualan, tapi tahapan-tahapan itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa-apa saja yang harus kita pahami? Yang pertama, nah ini pengembangan, ya. Jadi pengembangannya itu isinya adalah ide atau gagasan kita di dalam bisnis itu. Karena kalau tidak ada ide atau gagasan, bagaimana mau dikembangkan? Nah, jadi harus ada ide atau kreativitas yang mumpuni pada diri kita untuk dapat dikembangkan untuk menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di masa-masa yang akan datang. Nah, inilah yang harus kita di pengembangan ini, adik-adik harus memiliki ide dan gagasan yang kreatif. Supaya apa? Supaya tampilan dari produk kita misalkan itu jauh lebih menarik, jauh lebih unik dari produk-produk lain yang ataukah yang sudah ada yang sudah ada tapi agak mirip, tapi kita desain sedemikian rupa. Untuk apa? Itulah nilai kreativitas kita dalam proses pengembangan usaha itu. Karena sekalipun itu sudah ada kemiripan dari produk yang kita produksi, tapi kita punya nilai kreativitas di situ. Kita desain seperti apa yang ada di kepala kita. Oh, inilah yang disukai oleh di kalangan pemuda atau di kalangan anak-anak apa dan lain-lain. Jadi kita harus mempunyai ide-ide di dalam proses pengembangan usaha itu supaya supaya kelihatan kita punya kreativitas gitu. Oke, selanjutnya peluncuran atau launching ya. Nah, usaha bisnis mulai beroperasi dan menjual produk atau jasa. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Sebelum sebelum di launching itu kita sudah melakukan proses evaluasi yang sangat panjang atau proses pembenahan atau mengevaluasi secara berturut-turut agar usaha kita ini bisa lebih diterima di kalangan masyarakat. Kalau
kita mulai merintis bisnis. Jadi harus betul-betul memiliki sifat sabar, tekun. Pokoknya janganlah berhenti belajar. Janganlah berhenti mencari orang-orang yang tepat untuk kita jadikan sebagai mentor atau referensi yang akan membuat usaha kita itu bisa berkembang. Kemudian masalah pertumbuhan. Pertumbuhan dalam dunia bisnis itu eh, kita akan lihat seperti apa progres-progres yang sudah dilalui. Nah, inilah yang akan kita lihat seperti apa pertumbuhan dari usaha itu sendiri. Dari bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Kita bisa lihat itu tingkat pertumbuhannya. Apakah di bulan pertama naik atau turun. Begitu juga bulan kedua dan seterusnya. Jadi itu akan menjadi bahan perbandingan. Jadi setiap bulan itu kita akan tahu bahwa ini tingkat penjualan saya itu bisa naik. Misalkan dari bulan pertama naik di bulan kedua itu naiknya mencapai 5%. Bulan ketiga meningkat lagi dari 5% menjadi 10%. Dan seterusnya begitu. Ya, jadi harus lengkap pembukuan kita. Jadi neraca-neraca kita itu harus lengkap agar kita bisa membaca. Bagan-bagannya diagramnya itu akan nampak di situ ya. Kemudian yang keempat, stabilitas. Tingkat kestabilan bisnis atau usaha telah mencapai titik stabil atau memperoleh keuntungan yang stabil. Nah, itu tadi seperti dari tingkat pertumbuhan itu ya. Kalau dari bulan ke bulan kita sudah bisa membaca, usaha saya ini dari bulan ke bulan selalu meningkat. Berarti itu tingkat kestabilannya bagus ya. Jadi di situ bisa kita melihat dari pembukuan kita. Nah, yang terakhir adalah penurunan. Usaha bisnis mulai mengalami penurunan penjualan dan keuntungan. Nah, ketika terjadi penurunan, harus ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Jangan diam. Evaluasi secepat mungkin agar tidak terlalu fatal pada bisnis kita. Ya, dievaluasi cepat. Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penurunan penjualan dan keuntungannya itu menurun? Apa kira-kira? Oh, ternyata ini kasusnya. Contoh misalkan, oh ada produk lain yang jauh lebih menarik daripada produk kita. Misalkan dari segi kemasan atau brand yang lebih menarik kemasannya dia daripada kita. Oh, berarti harus kita evaluasi kita punya kemasan atau brand. Paling tidak bagaimana supaya kita bisa menciptakan satu brand yang jauh lebih menarik lagi. Atau paling tidak kita kasih promo ke konsumen. Supaya kita tahu, oh seperti ini ternyata penyebabnya ini ya. Jadi penyebabnya itu ketika terjadi penurunan penjualan atau berakibat fatal pada keuntungan, kita harus mengambil langkah-langkah cepat, evaluasi itu cepat. Nah, itulah yang harus kita lakukan agar usaha kita ini tidak mengalami tingkat kefatalan yang tinggi. Oke ya. Selanjutnya, selanjutnya adalah manfaat memahami pola-pola bisnis. Ini pola bisnis, ya. Manfaatnya itu sangat luar biasa kalau kita analisa baik-baik. Jadi polanya itu sebenarnya tanpa membaca pun, tanpa kita baca pun itu kalau untuk belajar tentang manfaat dari pola-pola bisnis itu kita sudah paham seperti apa pola-pola bisnis itu sih. Atau jadi ya, jadi pola yang pertama itu adalah betul ini dapat memprediksi kondisi ekonomi. Nah, kalau saya lebih sepakatnya kita bisa menjemput peluang. Ketika ada peluang kita harus jemput itu tanpa memprediksi. Jadi jangan dulu memprediksi, tapi harusnya ketika ada peluang harus dijemput. Persoalan gagal atau tidaknya itu nanti urusan belakang. Tapi kita harus pintar-pintar, harus cerdas-cerdasnya untuk menjemput suatu peluang yang ada. Ya, kalau memprediksi ekonomi, kondisi ekonomi ini kita berbicara secara global ini, secara luas. Tapi
memberikan manfaat kepada kita tentang pola bisnis, yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar bisa tersirat dalam dalam pikiran kita. Oh, seperti ini yang harus saya lakukan. Ketika ada peluang, kita harus jemput. Jangan dibiarkan lewat di depan kita. Peluang apapun itu kita harus ambil kalau memang ada di depan kita. Karena peluang itu hanya satu kali datang. Nah, nanti baru kita prediksi, oh usaha ini akan seperti apa modelnya. Apakah akan berefek pada kondisi ekonomi nasional atau ke kondisi ekonomi global, itu nanti kita akan tahu sendiri. Oh ternyata peluang yang saya jemput ini memang sangat berdampak pada kondisi ekonomi, baik itu secara lokal, nasional, ataupun secara internasional. Ya, jadi untuk lebih jelasnya nanti dicari-cari saja di Google, karena ini kita bahas di sini hanya secara singkat saja ya. Karena di dalam tampilan slide seperti ini harusnya itu kebanyakan diskusi. Selesai sampaikan, kita diskusi, kita sharing. Tapi tidak apa-apa lah. Mungkin di pertemuan selanjutnya baru kita banyak-banyak diskusi ya. Ya, dari dapat memprediksi kondisi ekonomi, membantu pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi, itu tadi, ketika kita melihat peluang, harus kita memang betul-betul mengambil keputusan yang tepat. Jangan lagi bertanya, apakah peluang ini bagus atau tidak. Tapi bagaimana kita bisa mensiasati, bagaimana kita bisa memberikan keputusan, mengambil keputusan pada diri kita untuk mengambil peluang itu. Persoalan mau gagal mau tidak, jangan dulu dipikirkan itu. Ya, itulah tantangannya kita sebagai orang ekonomi. Kalian memilih ekonomi kewirausahaan, itu tandanya kalian sudah memilih yang sudah yang tepat. Apalagi kita di Pulau Sulawesi ini terkenal dengan pulau bisnisnya. Ya, apalagi di daerah kalian itu kan banyaklah pelaku-pelaku bisnis di sana, pelaku-pelaku usaha, baik itu menengah, apa kecil, menengah, dan ada juga yang besar ya. Itu banyak banyak. Nah, jadi banyak-banyaklah untuk sharing-sharing atau siapa saja yang kita temani sharing. Penting itu bisa ada manfaatnya untuk kita pelajari menyangkut tentang pengantar bisnis ini. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya dapat mengurangi resiko. Ya, dapat mengurangi resiko. Jadi untuk mengurangi tingkat resiko itu kita yang harus memikirkan pola-polanya seperti apa. Supaya dari usaha yang kita geluti ini tidak menimbulkan risiko yang besar. Karena pelaku bisnis itu banyak-banyak strategi yang harus kita pakai. Strategi A tidak begitu eh, bagus untuk kita lakukan, tapi ada alternatif B. Jadi di alternatif B inilah yang akan menutupi dari tingkat eh, eh, risiko yang tinggi. Karena itulah antisipasi-antisipasi yang harus kita lakukan ya untuk mengurangi risiko yang ada. Kemudian yang ketiga dapat memahami kondisi usaha. Ya, membantu pelaku bisnis dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mengembangkan usaha. Nah, ini tidak jauh beda ini dari yang pertama dan yang kedua. Membantu pelaku bisnis. Nah, ini kalau dikata membantu pelaku bisnis, katakanlah kita ini baru mau memulai, tapi belum ada yang namanya modal. Nah, kita bisa masuk di sini, membantu pelaku bisnis untuk menjual produknya dia. Ini kan tanpa modal. Kalian membantu pelaku bisnis itu tanpa modal. Setelah kalian bantu menjual, maka ada namanya keuntungan. Entahkah itu
keuntungan secara langsung atau keuntungan yang harus kita ada keuntungan secara langsung yang kita peroleh dan ada keuntungan dari si pelaku bisnis itu sendiri. Nah, inilah tanpa modal. Inilah yang saya katakan dari awal. Kita harus berani, harus kreatif. Jadi kalau ada pelaku-pelaku usaha yang butuh bantuan tenaga kita, maka itulah yang harus kita lakukan. Bantulah untuk memasarkan produknya dia. Itu tanpa modal. Nah, inilah salah satu tipsnya, ya. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, tanpa modal, tapi kita bisa jalan, kita bisa berdagang, kita bisa berjualan. Nah, ini sudah ada, ya. Dapat memahami kondisi usaha. Jadi kita dekati itu pelaku-pelaku usaha. Bisa tidak saya bantu kita untuk menjual produk Pak? Yang begitu. Bicara keuntungan, bicara 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 budget di situ, bicara keuntungan, bagi-bagi fee, bicara fee, ya kita nanti ada kesepakatan yang kita peroleh baik itu dari kita maupun dari pelaku bisnis itu sendiri, ya. Jadi inilah yang harus kita pikirkan. Tanpa modal bisa jalan. Gimana caranya? Dekati pelaku usaha, ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi dan peranan pengusaha. Nah, ini faktor-faktor produksi. Kita lihat saja dulu ya, apa yang dia sampaikan di sini. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, nah ini. Ya, yang pertama itu adalah tanah dan kekayaan. Kekayaan alam, nah itu sudah pasti. Itu sudah jelas dalam undang-undang ya. Ada tanah kalau kita mau jadi petani, boleh. Untuk menggarap sumber daya alam, boleh. Tinggal kita yang memilih yang mana yang harus kita, yang mana yang kita sukai, ya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja dan SDM. Nah, ini juga jadi problem ini. Kalau kita hanya mau kuliah, ujung-ujungnya jadi SDM atau jadi pegawai, tuh, ngapain kita mau kuliah, mau habiskan waktu kita hanya mau diperintah kiri kanan. Kerja ini, kerja itu. Nah, kita ini seorang calon-calon entrepreneurship, calon-calon pengusaha. Gimana caranya supaya kita bisa menciptakan peluang kerja? Nah, inilah tantangan yang harus kita jawab. Nah, kalau kalian bisa jawab tantangan saya yang tadi yang saya sampaikan bahwa kalian harus punya penghasilan sebelum menyandang gelar sarjana. Begitu selesai, tinggal pengembangan usaha itu, buka lapangan pekerjaan. Kita yang jadi ownernya di situ. Kita yang jadi CEO-nya di situ. Ya, kita ini orang ekonomi, harus kreatif, harus berani bersaing, apapun itu di dalam dunia bisnis. Ya, nah, jadi tenaga kerja, kita mau jadi tenaga kerja, mau sampai kapan? Atau sumber daya manusianya. Berarti kita jadi pekerja, buruh halus namanya. Tapi harus kita memiliki target tersendiri bahwa ketika saya sudah selesai, maka saya harus menjadi orang yang besar. Harus ada yang menjadi referensi kita atau motivator kita. Siapa yang kita anggap itu orang hebat, kalau perlu tempel-tempel dalam kamar itu supaya jadi penyemangat. Nah, katakanlah contoh misalkan Pak Haji Yusuf Kalla. Kenapa bisa dia besar begitu? Dia itu sama dengan kita awalnya. Dia juga orang ekonomi, sarjana ekonomi dia. Ya, kita hanya tinggal banyak membaca, belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Setelah itu cari mentor yang bisa membimbing, yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita agar bisa mandiri dan bersaing ke orang-orang yang sudah sukses. Itu ya. Ini tantangan kedua, yang poin kedua. Kemudian selanjutnya adalah modal dan barang modal. Nah, ini kalau saya pikir ini modal dan barang modal ya.
kayaknya tidak jauh beda itu tadi. Mau berbisnis tanpa modal. Nah, ini bisa jadi salah satu juga faktor dari itu ya. Mau melaksanakan sebuah usaha atau berbisnis, kita belum punya kemampuan, baik itu secara materi dan lain-lain, tapi kita kreatif. Oh, di wilayah saya ini kan banyak pelaku-pelaku usaha. Mending saya bantu dulu dia. Oh, sini kita tawarkan ke sana kemari. Kalau perlu minta izin, kalau perlu masuk kasih saran. Oh, ini desainnya harus kasih begini, brandnya harus harus seperti ini supaya tingkat peminat konsumen itu bisa meningkat. Kalau kita kasih masukan di situ, insya Allah pasti akan diterima itu. Ya, pasti kita akan diajak untuk kerjasama, dikasih juga fee sesuai dengan hasil penjualannya. Nah, itu kalian bisa bisa mempraktekkan di situ tanpa modal, ya. Ini bisa kalian praktekkan. Ini juga salah satu faktor tadi itu yang saya sampaikan, ya, modal dan barang modal. Ini contohnya apa? Contohnya itu seperti ketika kita belum memiliki modal dan lain-lain, ya. Ini bisa kita pakai itu. Kita bisa pakai sistem seperti itu. Nah, ini tentang kewirausahaan. Seorang wirausaha. Apa itu wirausaha? Ayo, siapa bisa jawab? Kata wira. Apa itu wira? Ada yang bisa jawab? Seperti pekerja keras, Ya, pantang pekerja menyerah, keras. ekoi, Ya, eh, ya. Sudah ada sedikit gambarannya ya. Seorang pekerja keras, tekun, ya bisa masuk. Jadi di dalam berwirausaha itu memang kita dibutuhkan untuk selalu tekun, harus selalu fokus. Agar agar kenapa? Supaya usaha kita selaku calon-calon entrepreneurship itu harus mampu mengendalikan dunia pasar, ya. Harus selalu menganalisa, harus selalu punya hitung-hitungan. Jadi kita memang dibutuhkan tingkat kreativitas kita agar supaya kita juga bisa bersaing baik itu di dalam maupun di luar. Karena wira itu bukan cuma tekun tapi pemberani, harus berani mengambil risiko, ya. Karena wira itu pendekar, ya. Keberaniannya. Jadi wira itu bahasa-bahasa Sanskerta ya, bahasa-bahasa kayak bahasa Jawa. Wira itu berani. Jadi kalian harus bisa mengambil keputusan, apapun itu harus berani mengambil keputusan. Kalau orang lain bilang, jangan dulu. Pokoknya kalau saya sudah bilang ini harus dijalankan. Persoalan mau gagal mau tidak itu nanti nanti kita pikirkan itu. Yang jelasnya kita sudah berani mencoba. Artinya kalau kita sudah berani mencoba, berarti kita sudah mulai eh, ada keinginan untuk berubah, ya. Nah, saya kira seperti itu ya. Selanjutnya peranan pengusaha. Nah, ini fungsi-fungsi entrepreneurship itu sudah ada, sudah jelas semua tadi fungsi-fungsinya kita selaku entrepreneurship. Bagaimana kita bisa menjadi sosok yang bisa menjadi pengusaha yang handal. Jadi fungsi-fungsinya kita. Jadi fungsi-fungsinya kita itu tadi yang kita jelaskan. Contoh sederhana saja kita pakai. Nah, belum memiliki modal, tapi kita sudah bisa menghasilkan. Itu salah satu contohnya ya. Perubahan peranan entrepreneurship. Nah, kita yang rubah mindset itu. Jadi ini simpel gini. Fungsi merubah peranan entrepreneurship. Nah, kita yang rubah. Seperti apa mindset kita, mindset pelanggan kita atau mindset konsumen kita itu harus kita rubah sendiri. Oh, begini. Kita bisa menteori itu. Kita bisa memberikan teori. Oh, ini maunya seperti ini. Oh, ini juga maunya begini. Jadi kita ambil tengah-tengah ya. Kita ambil tengah-tengahnya supaya ada penyeimbang gitu.
Aduh, tulisan terima kasih ini. Nah, coba buka semua anutnya dulu. Ya, siapa? Sempat tahu ada yang mau didiskusikan? Mana? Saidi. Muhammad Saidi. Nah, yang mau ditanyakan. Atau ada yang belum dipahami? Bisa langsung dipertanyakan. Ya, ya silakan Dek. Jika ada yang masih kurang jelas. Saya Pak, Ya, silakan. Lutfia. apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan bisnis jika terjadi penurunan? Apa saja yang harus kita lakukan? Ya, baik. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ketika terjadi penurunan dari penjualan ataupun keuntungan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi. Apa yang harus kita evaluasi? Nah, tentu kita harus mempelajari apa penyebab dari terjadinya penurunan penjualan. Tentu ada yang salah. Entahkah itu dari tingkat promosi ataukah katakanlah begini, misalkan ada produk yang sama tiba-tiba muncul, tapi kita tidak sadari itu yang menjadi saingan. Nah, sehingga terjadi penurunan dari penjualan produk kita. Nah, itulah yang harus kita antisipasi. Oh, ini penyebabnya. Nah, untuk mengimbangi lagi itu, memperbaiki tingkat pasar kita adalah yang pertama harus melakukan evaluasi kepada produk kita sendiri. Apanya manipulasi? Kata kalau misalkan brand, ataukah yang kedua misalkan kita mau kasih promo boleh. Itu juga salah satu tips ya. Mau dikasih promo boleh. Nah, untuk menarik kembali perhatian konsumen kita agar supaya kita dapat bersaing secara sehat. Tidak apa-apa kalau kita yang ditindas, tidak apa-apa. Tapi kita juga harus mempunyai alternatif solusi agar usaha itu tidak ketahuan bahwa memang mengalami penurunan. Kita apa yang menjadi penyebab itu? Misalkan dari brand, oh kalau misalkan brandnya yang kurang menarik, kita rubah. Kalau butuh promosi, dikasih promo, ya boleh kasih promo. Yang penting bersaing secara sehat. Nah itu mungkin contoh sederhananya. Ada lagi? Atau masih belum dipaham? Ini yang dua orang ini siapa ini? Nurlina. Yang mana Nurlina ini? Angkat tangannya saja. Yang di belakang, nama siapa itu? Harusnya nanti di pertemuan selanjutnya kalau ada orang, tulis saja langsung dua namanya di situ. Misalkan A dan B. Nah, gitu aja kan. Supaya bisa ditahu. Cuman lagi nih. Ilham. Mana Ilham? Ada. Ada yang kurang dipahami. Tidak ada. Nah, kalau ada silakan. Tidak ada, Pak. Oh ya, yang lain.
Tidak ada juga. Atau ngantuk ya pagi-pagi. Saya juga belum dapat yang pahit-pahit ini. Ini ada yang di warkop ya, ada yang di rumah. Ayo coba, siapa yang sudah punya usaha? Di antara kalian siapa? Ya, coba. Usaha apa? Aprilia. Usahaan Pak, pisang lumer, Apa itu? usaha kecil-kecilan, pisang lumer. Oh ya, bagus itu. Dikembangkan saja ya. Di pokoknya dievaluasi apa kira-kiranya supaya bisa cepat proses penjualannya ataukah seperti apa ya. Bisa dimanfaatkan lewat-lewat apa lewat media baik itu di Facebook dan lain-lain. Kalau Rizka, Coffee shop, Pak. ya apa jenis usahanya? Coffee shop. Coffee shop. Ya. Kalau yang lain ini belum ada. Kalau belum ada, jadi kapan mulainya? Dua orang sudah berani jadi orang gila dia. Artinya kita jadi orang gila supaya kita tidak takut dengan risiko. Hidup itu risiko, ya. Kita masih di ekonomi ini penuh dengan risiko. Jadi harus jadi orang gila. Gimana Isra? Dari tadi ketawa ini saya lihat. Sudah ada jenis usahanya. Belum ada Pak. Belum ada. Jadi kapan mulai? Ya harus dipikirkan ya. Nah, kalau saya punya produk itu Loka Jaha, keripik pepaya muda. Kalian sudah pernah makan belum? Belum. Belum. Belum pernah. Ya, nantilah kalau kita ketemu saya bawakan. Supaya ditahu juga bagaimana itu rasanya kalau kita makan keripik pepaya muda. Yang kalian tahu itu pasti untuk dibuat apakah itu? Sambal-sambal acara apakah? Sayur, sayur sama apa lagi itu? Biasa dikasih warna-warna kuning itu. Sambal. Yang biasa sama berasa. Ya, sambal rasa. Udah pernah makan keripiknya kan? Belum. Ya, nanti kalau kita ketemu, entah itu saya yang ke Indrekang atau kalian ke Selayar, baru saya kasih makan itu keripik pepaya muda. Biar dosennya itu belum belum juga makan itu. Karena kebetulan waktu ke Selayar, beliau lagi kosong stok, tidak produksi memang. Ya, yang sempat masih ada yang mau didiskusikan, santai-santai saja kita sharing. Sudah tidak ada ya. Jadi gimana Bu? Ya, ini juga Pak ada informasi dari Kaprodinya, katanya setelah perkuliahan kita ini adik-adik diarahkan untuk ke kafe ideologi. Kebetulan di sana ada workshop semacam pembuatan produk dari bahan dasar pisang. Kalau misalnya dari adik-adik ada yang masih ingin dipertanyakan untuk mata kuliah ini, silahkan. Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri dulu, Pak. Bisa Bu. Ya, baik. Cukup sekian dari perkuliahan kita hari ini.
Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai berkah untuk kita semua. Sekiranya kita bisa berjumpa lagi di pekan berikutnya di hari Kamis untuk membahas materi kita selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi di kelas virtual secara offline ya Pak. Suka Pak Skarman. Ya, insya Allah. Ya, Insya Allah, supaya Bu. kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, nun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, makasih.